Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini saya ke kebun. Kebun ini berada di tengah padang ya, jadi jauh dari pemukiman ini. Jadi ini saya cek jagung yang dimakan ulat ya. Ini dimakan ulat disebabkan karena kurangnya curah hujan, dan ini yang menyebabkan ulat itu memakan pucuk dari jagung ini. Jadi pertumbuhan dari jagung ini terhambat ya. Jadi kita jalan-jalan ya. Oh, bus. Oh, ada kucing. Pemirsa, bus. Ini ada kucing pemirsa. Ya, ada kucing pemirsa. Bus. Ini pemirsa ada kucing. Bus. Ini kebingungan dia mau cari rumahnya ini. Bus. Ini ada kucing pemirsa. Wah, kucingnya indah sekali, bulunya tebal pemirsa. Bus. Ini bus kucing udah kabur pemirsa. Kabur dia. Wah, ini oke, sudah kabur pemirsa. Aduh, luar biasa. Oke, kucingnya itu luar biasa pemirsa. Ternyata kucing ini merupakan kucing yang dipelihara oleh tetangga ini. Pikirnya tadi kucing hutan ya, tahu-taunya kucing peliharaan itu. Kalau tidak, bahaya ya. Oke pemirsa, seperti inilah keadaan jagung ya. Ini dimakan ulat. Ini diakibatkan karena curah hujan yang kurang ya, dan juga musim panas yang berkepanjangan ya. Jadi ini kerdil jadinya ini ya. Oke pemirsa, inilah ya, seperti ini ya. Jadi karena kurang curah hujan, kemudian juga karena ulat sudah makan pucuk dari jagung ini, mengakibatkan jagung ini kerdil dan pertumbuhannya terhambat ya. Inilah ya, seperti ini. Ini ya masih pendek tapi sudah berbunga. Ini ya, kita lihat ini pemirsa, bunga daripada jagung ini sudah rusak ya, karena dimakan ulat. Ini banyak sekali ya. Ini jadi daun-daunnya sudah dimakan sama ulat. Jadi ini penyebab dari jagung ini dimakan sama ulat ada beberapa ya pemirsa. Yang pertama itu karena kita tanam jagung ini pada awal Januari ya, jadi itu curah hujannya belum begitu lancar, jadi mengakibatkan jagungnya kerdil dan juga ulat bebas untuk memakan pucuk dari jagung ini. Seperti ini ya pemirsa. Jadi sarannya adalah kalau mau menanam jagung itu ada tips-tipsnya. Pertama kita lihat juga curah hujannya, kemudian kita harus takser bulan berapa kita tanam, atau dalam 1 minggu curah hujannya lancar, 2 minggu curah hujannya lancar, maka kita bisa dalam 2 minggu itu bisa kita tanam ya setelah hujan. Tapi kalau hanya 2-3 hari sih hujan langsung kita tanam, itu salah satu juga penyebab, karena salah satu penyebab ulat itu bebas untuk makan pucuknya ya, karena itu sudah tadi, karena kurangnya curah hujan ya.
Kemudian ada juga obat ya, bisa dibeli di toko obat untuk tumbuh-tumbuhan ya, agar tumbuhan ini bisa terbebas dari hama ya. Kemudian ada juga hama berikutnya, itu belalang ya. Belalang itu kemarin masih sempat ini ya, masih sempat beberapa, kalau dihitung itu bisa ratusan ya, ratusan ekor belalang yang datang ini, namun hanya beberapa jam saja langsung hilang itu. Tapi yang paling mendominasi di sini adalah ulat ini ya. Jadi penyebab dari jagungnya kerdil, kemudian menghambatnya pertumbuhan ini karena tunasnya sudah dimakan sama ulat ini ya. Ini kerdil jadinya, pohonnya kerdil, masih kecil tapi sudah berbunga ini, bunganya sudah rusak ya. Tapi kalau ini untuk tumbuhan labu, ini kalau disebutin labu kuning ya, alhamdulillah subur dan daunnya juga lebar-lebar ya, seperti ini pemirsa, alhamdulillah ya. Tapi jagung ini banyak sekali yang rusak akibat kurangnya curah hujan ya. Beginilah keadaan kita di Sumba Timur, Provinsi NTT ya. Sekali datangnya musim panas ya, bisa musim panas berkepanjangan, namun sekali datangnya musim hujan itu juga menyebabkan banjir dan lain sebagainya. Itulah intinya, kita harus pintar-pintar bersyukur apapun yang kita alami, apapun hasil apapun yang diberikan, berapa banyak yang diberikan, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena segala sesuatu itu darinya dan kita patut bersyukur itu ya. Sekalipun ini dimakan sama ulat, tapi kita jangan berkecil hati, karena mungkin itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa ya. Jadi kita harus bersyukur. Walaupun dimakan ulat sebagian besarnya ini, namun tetap ada yang sisa. Mungkin rezekinya kita ya segitu ya. Oke. Kalau labunya ya alhamdulillah subur. Ya. Jadi pemirsa, saya akan menunjukkan jagung yang tanamnya setelah 2 minggu ya, 2 minggu hujan beruntun ya. Ini beda dengan jagung yang baru 3 hari hujan sudah ditanam, dan jagung yang ditanam setelah 2 minggu. Kita perhatikan ya, ini ya, ini adalah jagung yang ditanam setelah 3 hari hujan, ini mengakibatkan banyak yang rusak, banyak yang dimakan sama ulat. Oke, sekarang saya mau tunjukkan jagung yang ditanam setelah 2 minggu hujan beruntun ya. Iya. Jadi pemirsa dimanapun Anda berada, perlu diketahui bahwa inilah jagung yang ditanam setelah 2 minggu ya. Jadi 2 minggu itu hujan berkepanjangan. Nah, setelah itu kita semprot atau kita gembur tanahnya, baru kita tanam. Jadi ada prosedurnya ya pemirsa. Jadi ini beda dengan jagung yang pertama tadi. Jadi ini ukurannya juga masih dalam proses pertumbuhan ini ya. Tapi daunnya daunnya subur-subur dan tidak ada yang cacat seperti ini ya. Seperti ini. Jadi subur sekali ini. Iya, seperti ini. Seperti ini ya. Ini adalah jagung yang ditanam setelah 2 minggu curah hujannya lancar ya. Oke, seperti ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, jadi yang saya sudah bicarakan tadi berkaitan dengan ini pucuk jagung yang dimakan sama ulat, dan seperti ini pemirsa. Nah seperti ini ya, ini
terobek sampai dalam. Jadi pucuknya itu busuk pemirsa, seperti ini. Nah, sebenarnya ini sudah berbunga pemirsa. Nah, ini ulatnya pemirsa. Ini ulat, ini seperti ini ulatnya ini. Kelihatan ya? Ini. Jadi ulatnya ukurannya seperti ini. Ulat kecil ini ya, dimakan ini hancur ini. Ini padahalnya sudah berbunga ini. Jadi ini yang mengakibatkan tanaman itu rusak. Oke, pemirsa. Ini jadi pemirsa seperti ini ya, bunganya itu yang diserang itu bunganya. Sebenarnya jagung ini dari batangnya bagus, tetapi karena bunganya yang diserang, karena bunga itu merupakan penghasil ya, penghasil benang sari. Jadi nanti benang sarinya jatuh seperti ini, jatuh di ketiak ini ya. Nah, kalau sudah jatuh di ketiak ini, di ketiak daun daripada jagung, nah itu sudah nanti hasilnya ya. Nah, pemirsa lihat ulat ya. Karena setelah dimakan sama ulat, terus hujan juga sudah lancar. Jadi ulat yang ini mereka akan mati ya. Seperti ini, mereka akan mati. Ini pemirsa, hancur ya. Ini juga pemirsa. Kita perhatikan ini pucuknya. Jadi yang diserang itu pucuknya, karena pucuknya itu yang paling apa ya, yang paling lunak ya. Sama juga kita seperti manusia ya, kalau cari ini pucuk labu, pucuk apa, jadi yang enak tuh pucuk. Begitupun dengan makhluk yang lain. Tetapi tidak apa-apa. Itu adalah keseimbangan keseimbangan makhluk hidup ya. Jadi dalam makhluk hidup itu ada yang namanya saling membutuhkan. Mungkin mereka cari makan dengan cara seperti ini ya. Kita sebagai manusia jangan satu saja, jangan serakah ya. Kalau kita serakah, yaitu tadi kembali pada diri kita sendiri. Jadi berapapun hasil yang disisakan untuk kita bersyukur ya, seperti itu. Ayo bisa ikut saya lagi. Ini ya, seperti ini pemirsa. Tapi karena curah hujannya sudah bagus, jadi kemarin itu tunas ini sudah dimakan ya. Tunas yang ini sudah masih lunak sekali dimakan. Nah, karena curah hujannya sudah lancar, perlahan-lahan dia bertumbuh. Nah, sekarang daunnya sudah utuh ya, seperti itu pemirsa. Jadi itulah yang terjadi pada tumbuhan ya. Jadi intinya kita bersyukur saja kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita rezeki kembali kepada beliau lah. Berapapun yang disisakan oleh beliau untuk kita umat manusia ya, kita perlu syukuri. Intinya satu, kita jangan serakah, karena makhluk hidup yang lain, ulat, burung, kodok, ular dan lain sebagainya itu juga membutuhkan makanan ya. Jadi kita harus harus maklumi itu, dan patut kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Begitu pemirsa. Jadi pemirsa, tadi saya sudah bicarakan mengenai tips atau cara kita menanam jagung yang benar itu seperti apa ya. Jadi tips yang pertama itu kita harus terlebih dulu kita gembur tanahnya ya. Karena zamannya sudah modern, kita pakai traktor ya, gembur tanahnya. Karena tumbuhan juga membutuhkan oksigen. Kemudian kalau mau menanam jagung, kita juga harus lihat curah hujannya ya. Kalau curah hujannya sudah memadai, tanahnya sudah sudah basah atau segala macam, baru kita mulai tanam seperti itu ya. Jadi tips yang pertama tadi, kita lihat curah hujan, gembur tanahnya, dan kita melakukan penyemprotan ya. Ada obat khususnya ya, nanti itu dibeli nanti di toko itu ada ya, sudah lengkap sekarang. Zaman sekarang sudah canggih. Jadi pemirsa dimanapun Anda berada, saya mau menunjukkan
jagung yang saya tanam setelah 2 minggu curah hujan beruntun. Mari ikuti saya. Ini adalah kebun yang satunya. Ini yang merupakan hasil tanaman setelah 2 minggu beruntun hujan ya. Setelah 2 minggu, ingat itu. Jadi hasilnya seperti ini pemirsa. Daunnya mulus ya, mulus. Jadi tidak ada yang cacat ya. Tidak seperti tadi daunnya dimakan sama ulat dan lain sebagainya. Tapi ini benar-benar mulus ya. Ini adalah cara terbaik ya pemirsa ya. Cara terbaik untuk kita menanam jagung. Tips itu bagus sekali ya. Intinya tanam jagung itu setelah 2 minggu hujan beruntun. Jangan setelah 3 hari. Tidak bagus itu ya. Karena ini subur dan jagungnya lumayan ya. Utuh, daunnya tidak ada yang bolong-bolong ya pemirsa. Itu luar biasa ya. Terima kasih. Kita harus patut berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala rezekinya kepada kita berupa hujan yang lancar ya. Oke. Jadi pemirsa, itu tadi tips atau pengalaman yang saya berikan. Ini mudah-mudahan bermanfaat untuk pemirsa dimanapun berada. Mudah-mudahan pemirsa menyimak video ini dengan teliti dan bisa juga kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ada yang bertanya, petani yang bertanya kepada pemirsa, bisa bagikan pengalaman ini ya. Ini saya bagikan pengalaman ini bukan berarti pemirsa itu kurang pengalaman, tetapi saya hanya membagikan agar kita saling saling membagi ilmu, pengalaman dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Ingat pemirsa, jangan lupa nonton video ini sampai habis, like, share, and subscribe ya. Semua itu video ini ditonton berhasil itu bukan karena siapa-siapa, tapi karena kalian semua. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kalian semua.